Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sahriani Dalimunte. Saya dari Ilmu Komputer 5, Logika Paji 3, semester 7 dari UIN Sumatera Utara. Pengertian logika Paji. Logika Paji merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Dalam teori logika Paji, suatu nilai dapat benar atau salah secara bersamaan. Namun, seberapa besar kebenaran dan kesalahan tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Metode logika Paji ada 3. Yang pertama, metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode Sugeno. Metode Tsukamoto. Dalam metode ini merupakan perluasan dari penalaran monoton. Setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk jika maka harus dipresentasikan dengan suatu himpunan Paji dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai output hasilnya, output inferensi dari tiap-tiap ayuran diberikan secara tegas berdasarkan A predikat. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Metode Mamdani. Untuk metode ini, pada setiap aturan yang berbentuk implikasi sebab akibat, anteseden yang berbentuk minimum, sedangkan konsekuensi gabungan berbentuk maksimum. Karena himpunan aturannya bersifat independen, tidak saling bergantungan. Metode Sugeno. Metode ini hampir sama dengan metode sebelumnya, yaitu metode Mamdani. Hanya saja output sistem tidak berupa himpunan Paji, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Contoh soal. Data dalam penelitian prediksi pada jumlah pendaftar mahasiswa baru UIN Medan Fakultas Saintek tahun ajaran 2013-2014 sampai dengan 2014-2015. Data mahasiswa Fakultas Saintek pada tabel berikut ini. Pada tahun 2013-2014 mahasiswa yang lulus 766 orang, sedangkan mahasiswa yang registrasi 656. Ini terbalik ya. Mahasiswa yang registrasi, ini mahasiswa yang lulus. Mohon maaf. Pada tahun ke 2014-2015 mahasiswa yang registrasi 1031 orang dan mahasiswa yang lulus 704 orang. Di tahun 2015-2016 mahasiswa yang registrasi 910 orang dan yang lulus 634 orang. Pada tahun 2016-2017 mahasiswa yang registrasi 955 orang dan mahasiswa yang lulus 645 orang. Nah, fungsi aturan atau rule menggunakan metode min, yaitu R1-nya jika jumlah diterima berkurang dan jumlah mahasiswa registrasi banyak, maka jumlah mahasiswa pendaftar menurun. R2-nya jika jumlah diterima berkurang dan jumlah mahasiswa registrasi sedikit, maka jumlah mahasiswa pendaftar menurun. R3, jika jumlah diterima bertambah dan jumlah mahasiswa registrasi banyak, maka jumlah mahasiswa pendaftar meningkat. R4, jika jumlah diterima bertambah dan jumlah mahasiswa registrasi sedikit, maka jumlah mahasiswa pendaftar meningkat. Perhitungannya menggunakan metode Tsukamoto. Komposisi penggunaan fungsi inferensi menggunakan min, yaitu dengan cara mengambil nilai minimum dari variabel input sebagai outputnya. Yang pertama, menghitung nilai keanggotaan himpunan masing-masing variabel. Jumlah mahasiswa diterima atau lulus diterima berkurang. 766 sama dengan 1100 dikurang 766 dibagi 400, hasilnya 0,835. Mahasiswa diterima bertambah, 766 dikurang 700 dibagi 400, hasilnya 0,165. Jumlah mahasiswa registrasi dan registrasi sedikit, 766 sama dengan 800, 656 dibagi 200, hasilnya 0,72. Diterima banyak, 766 sama dengan 656 dikurang 600 dibagi 200, hasilnya 0,28. Ini adalah grafik fungsi keanggotaan dari variabel jumlah mahasiswa registrasi tahun 2013-2014.
Menghitung nilai keanggotaan inferensi predikat dengan nilai Z untuk tiap rule fuzzy. R1 nya minimum 0,835 dibagi 0,82 sama dengan 0,82 buka kurung 5000 dikurang Z dibagi 4000, hasilnya 0,28 sama dengan 3880. Dari mana dapat 0,35? Itu dari sini. Ini. Dari mana dapat 0,28? 0,28 itu dapatnya dari sini. Kalau dia bertambah itu Z-nya di belakang. Kalau dia berkurang, Z-nya di depan. Nah, seperti itu. Menentukan output CRISP atau defuzzifikasi merupakan proses konversi dari fuzzy output menjadi CRISP output. Pada defuzzifikasi digunakan metode rata-rata untuk mendapatkan nilai CRISP. Outputnya ini rumus ya, ini rumus. Tuh kita tinggal masukkan aja. Ini 3880 dapatnya dari sini. Terus yang ini, nah ini kan, ini dapatnya dari sini. Dan hasilnya 2376. Mesin inferensi dan defuzzifikasi menggunakan metode Fuzzy-Sugeno. Dari bagian konsekuen rule 1 yang diterima dikurang registrasi, jadi 110 dari bagian konsekuen rule 2 diterima sama dengan 766 sama dengan 2263. Jadi minimalnya 0,165 dibagi 0,28 sama dengan 0,165. Dari bagian konsekuen rule 3 diterima 766, dari bagian konsekuen rule 4 1,25 diterima dikurang registrasi sama dengan hasilnya 3001,5. Ini menggunakan output CRISP-nya. Rumus kita tinggal masukin aja yang ini 110 766 itu ya, dan hasilnya 570. Menggunakan metode Mamdani dengan aturan rule nilai min dan max, minimal dan maksimum. Menentukan minimum dan maksimum fungsi keanggotaan aturan rule fuzzy dengan minimumnya 0,165, maksimumnya 0,72. Menentukan bawah dan atasnya seperti ini. Saya juga kurang mengerti. Nah, ini hasil prediksi Tsukamoto, Sugeno, dan Mamdani. Di tahun ajaran 2013-2014 Tsukamoto dapat 2376, Sugeno 570, Mamdani 323 dan seterusnya. Hasil yang telah digambarkan menggunakan grafik manual bahwa prediksi jumlah pendaftar mahasiswa baru untuk tahun ke depan. Ini ada grafiknya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.